Perkenalkan, nama saya Rama Raffiana Elisha Berukaro dengan NIM 19221011 dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 22. Di sini saya akan mereview jurnal dengan berjudul Pengaruh Lama Bleaching terhadap Sifat Fisik Kimia dan Sensori Keripik Apel Mana Lagi. Di sini terdapat latar belakang, yaitu apel Malang adalah salah satu komoditas pangan lokal yang cukup terkenal. Komponen penting pada buah apel adalah pektin. Di dalam buah apel itu terdapat pektin sekitar 24%. Kandungan pektin pada buah apel terdapat pada sekitar biji, di bawah kulit dan hati. Selain senyawa pektin, dalam satu buah apel ukuran 100 gram juga terdapat kandungan zat gizi. Terlebih karena banyak buah apel impor yang menjadi pesaing bagi buah apel lokal, sehingga diperlukannya upaya untuk meningkatkan permintaan agar semua produksi buah apel dapat terserap pasar. Salah satunya upaya dilakukan adalah dengan pembuatan keripik apel. Memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi pengaruh durasi bleaching terhadap warna keripik apel mana lagi. Yang kedua itu menilai perubahan tekstur, aroma, dan pH keripik apel setelah proses bleaching dengan variasi waktu. Dan ketiga itu menganalisis perubahan vitamin C, kandungan air, kandung kadar abu, dan protein pada keripik apel mana lagi selama proses bleaching. Terus metode penelitiannya itu pada review jurnal ini ada proses bleaching termasuk ke dalam proses thermal dan umumnya membutuhkan suhu berkisar 75 sampai 95 derajat Celcius. Bleaching bertujuan untuk mengaktifkan enzim yang memungkinkan perubahan warna, tekstur, dan cita rasa bahan pangan. Lama bleaching menyebabkan kadar air, rendaman, total asam, dan vitamin C menurun, namun menyebabkan kecerahan atau warna meningkat. Pengeringan dengan suhu 70 derajat Celcius menyebabkan rendaman dan kadar air yang lebih kecil, namun menyebabkan warna yang lebih cerah. Total asam dan vitamin C lebih banyak dibandingkan pengeringan dengan suhu 6 derajat Celcius. Oleh karena itu, pembuatan keripik apel ini membutuhkan metode yang tepat dan mengurangi pemberian bahan tambahan pangan. Maka peneliti mencoba menggunakan metode bleaching, namun peneliti belum mengetahui lama bleaching yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan karakteristik keripik apel yang disukai. Nah, ada hasil dan pembahasan yang dapat kita lihat pada hasil review jurnal ini. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu kadar air. Dari tabel kadar air ini dapat kita dapatkan lama bleaching menyebabkan kadar air mengalami peningkatan. Kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan percobaan pertama tanpa bleaching. Semakin rendah air suatu produk, maka akan berbanding terbalik dengan kekerasan suatu produk. Hal ini ditunjukkan perlakuan percobaan perempat, di mana semakin menurunnya nilai kadar air, maka nilai kekerasan percobaan 4 akan semakin tinggi, sehingga akan menentukan daya simpan dari bahan pangan. Dan pengaruh kadar air sangat penting dalam menentukan daya awet dari bahan pangan, karena air pengaruh sifat fisiknya, perubahan kimia, dan kerusakan oleh mikroorganisme. Terus yang pada tabel kedua itu dapat kita lihat kadar abu. Di sini dapat kita lihat lama bleaching keripik apel mana lagi mempunyai kadar abu bersekitar 0,9767 sampai 0,9819%. Lama bleaching tidak mempengaruhi kadar abu karena kadar abu adalah mineral yang terkandung pada bahan dan tidak terjadi perubahan dengan adanya pemanasan bleaching pada keripik apel, menyebabkan pori-pori satu jari apel terbuka sehingga banyak mineral yang larut ke dalam air sehingga kadar abu keripik apel menjadi rendah, sehingga menunjukkan bahwa perlakuan lama bleaching tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu keripik abu mana lagi. Terus pada gambar atau tabel yang ketiga itu terdapat pH. Jadi pH tertinggi dari tabel ini dapat terdapat pada perlakuan percobaan keempat dengan lama waktu bleaching selama 6 menit sebesar 4,9390. Dan pH terendah itu terdapat pada perlakuan percobaan kedua dengan waktu bleaching 2 menit sebesar 7,7455. Dan tinggi rendahnya pH dipengaruhi faktor penyimpanan produk. pH dapat berubah karena adanya senyawa fenolik.
dan bantuan menjadi asam ascorbornat dan amonia, dan lain-lain. Penurunan bleaching diduga terjadi karena proses panas. Semakin lama waktu bleaching, maka aktivitas enzim akan semakin lambat. Selanjutnya pada tabel keempat yaitu vitamin C. Dapat kita lihat pada tabel keempat ini menunjukkan bahwa lama bleaching keripik apel mana lagi terlihat adanya perbedaan nyata. Terlihat pada perlakuan tertinggi P1 tanpa perlakuan sebanyak 10,85 parts per million. Terus kadar vitamin C terendah yaitu pada perlakuan P2 bleaching selama 2 menit sebanyak 9,90 parts per million. Hal ini terjadi kerusakan vitamin C pada keripik apel mana lagi dapat terjadi karena proses oksidasi vitamin C. Oksidasi vitamin C ini dapat diakibatkan oleh adanya udara yang masuk melalui pori-pori pengemasan. Adanya daging buah yang belum terbekukan menyebabkan adanya perbedaan suhu pada daging buah sehingga memicu adanya reaksi oksidasi dan aktivitas enzim. Terus pada tabel yang kelima itu ada tekstur. Dapat kita lihat pada tabel tekstur ini pada proses keripik apel mana lagi perlakuan tertinggi P2 bleaching selama 2 menit sebesar 93,59 GF dan terendahnya itu perlakuan percobaan pertama tanpa perlakuan sebesar 94,5 GF. Semakin tebal keripik apel mana lagi, maka nilai teksturnya semakin tinggi. Nilai tekstur yang tinggi menandakan semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan keripik apel mana lagi, tekstur keripik apel akan renyah lagi. Terus yang ke-6 ada tabel protein. Dapat kita lihat dari tabel protein ini terlihat perlakuan P1 tertinggi sebanyak 0,4106%. Kadar protein terendahnya terdapat perlakuan P5 bleaching selama 8 menit selama 0,2424%. Pada tabel ini semakin lama proses bleaching maka kadar protein akan semakin berkurang. Disebabkan kadar air mempengaruhi senyawa pada keripik apel mana lagi. Salah satunya adalah protein. Semakin tinggi kadar protein, maka akan semakin rendah kadar proteinnya. Selanjutnya itu ada tabel yang ke-7 yaitu aroma. Dapat kita lihat dari tabel yang ke-7 ini menunjukkan bahwa perbedaan yang nyata pada rata-rata aroma bleaching keripik apel mana lagi. Dari perlakuan ini terdapat aroma tertinggi perlakuan P5 yaitu sebesar 4,65 dan nilai terendahnya itu pada P4 tanpa bleaching 3,25 dan lama bleaching menunjukkan bahwa semakin lama pencelupan maka aroma apel manologi bertambah. Terus selanjutnya itu ada tabel yang terakhir yaitu tabel ke-8 yaitu ada kekerasan. Di sini dapat kita lihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi kekerasan itu terdapat pada perlakuan P4 bleaching selama 66 menit sebesar 4,40 dan nilai terendahnya itu kekerasan pada perlakuan tanpa perlakuan sebesar 2,5. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian lama waktu bleaching pada keripik apel mana lagi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis seragam lama waktu bleaching berpengaruh nyata terhadap uji kimia atau kadar air dan protein, yaitu pada pH berkisar 4,75 sampai 4,94 dan pada protein berkisar 0,24% sampai 0,41%. Namun lama proses bleaching tidak mempengaruhi kadar air berkisar 9,66% sampai 10,59%. Kadar abu berkisar 0,97% sampai 0,99%. Vitamin C
berkisar 9,90 part per million sampai 10/85 part per million. Dan tekstur berkisar 64,5 GF dan 93,5 GF. Hasil pengujian lanjutan menggunakan DMRTR taraf 5% antara perlakuan berbeda nyata terhadap pH, protein dan organoleptik dengan perbandingan pada aroma dan kekerasan. Perlakuan lama waktu bleaching terhadap keripik apel monologi mentah yang paling banyak disukai panelis terdapat pada perlakuan bleaching selama 4 menit dengan skala aroma 4,30. Terdapat pada tabel tersebut ada agak suka sampai sangat suka. Dan skor kekerasan 3,45 terdapat pada hasil skalanya itu kebanyakan orang menyukai keras sampai dengan agak keras, dan dengan kadar air 10,59% sampai kadar abunya 0,99% dan pH-nya 4,91. Vitamin C yang terdapat pada proses keripik apel mana lagi ini sekitar 10,20 part per million vitamin C dan teksturnya itu 92,5. Sekian dari presentasi dari review jurnal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.